Alhamdulillah, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin rahimakumullah. Baik buruk seseorang itu tergantung dari hatinya. Ketika hati seseorang itu baik, maka mata tidak akan melihat kecuali melihat yang baik-baik. Ketika hati seseorang itu bersih, telinga tidak akan mendengar kecuali mendengar yang baik-baik. Lisan tidak akan berucap kecuali berucap yang baik-baik. Telinga tidak akan mendengar kecuali mendengar yang baik-baik. Ketika hati bersih, semuanya, segala aktivitas kehidupan kita akan baik. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu muttafaqun alaih. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah di dalam tubuh ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluhu, jika segumpal itu baik maka baiklah seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, jika segumpal daging itu busuk maka busuklah seluruh tubuhnya. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah segumpal daging adalah hati. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang meremehkan perkara hati. Mereka begitu peduli dengan hal fisik. Amal fisik begitu peduli mereka. Akan tetapi amalan hati
mereka begitu meninggalkan amalan hati. Bukan berarti kita menafikan amalan fisik. Bahkan jamaah sekalian, dalam sebuah riwayat ada 3 golongan yang lebih dulu masuk neraka gara-gara mengabaikan masalah hatinya. Yang pertama, orang yang berilmu. Ditanya, nikmat apa yang telah kau lakukan dengan ilmu yang Allah berikan kepadamu? Maka orang itu menjawab, aku telah mengamalkan ilmu ini, aku dakwahkan ilmu ini, aku sampaikan ilmu ini ke seluruh penjuru dunia. Kadzabta, kamu bohong, kata Allah. Kamu melakukan itu semua biar dikatakan ustaz, ulama. Itu telah kau dapatkan di dunia ini. Ini masalah hatinya. Yang kedua, orang yang dermawan. Ketika ditanya, apa yang telah kau lakukan di dunia terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu? Aku telah sedekah untuk masjid, infak sedekah banyak yang kulakukan. Kadzabta, kamu bohong. Kamu lakukan itu semua biar kau dikatakan orang dermawan. Telah kau dapatkan di dunia ini. Masalah hatinya, jamaah sekalian, motivasi hatinya, niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, para mujahid. Nikmat apa telah kau lakukan di dunia ini? Aku telah berjihad di jalan Allah. Aku bertarungkan nyawaku untuk jalan Allah. Kadzabta, kamu bohong. Kau lakukan itu semua biar dikatakan mujahid. Itu telah kau dapatkan di dunia. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu jamaah sekalian, amalan keikhlasan, amalan hati jauh lebih penting. Jangan sampai kita melakukan sebuah amal ibadah ditolak Allah Subhanahu wa taala karena motivasi keikhlasan kita bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka penting masalah perkara hati, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah membagi hati menjadi 3. Yang pertama qalbun salim, yang kedua qalbun marid, yang ketiga qalbun mayyit. Yang pertama qalbun salim, hati yang bersih. Hati yang bersih ini mudah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya akan bergetar ketika mendengar panggilan Allah, mendengar nama Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hati yang bersih itu jamaah sekalian mudah taat kepada Allah. Sesungguhnya orang mukmin itu ketika mendengar nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan. Jika dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, zadatuhum imana, bertambah iman mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Allah mereka bertawakal. Kita setiap hari mendengar nama Allah. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah hati kita bergetar ketika mendengar panggilan Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Maka hati yang bersih akan senantiasa bergetar hatinya, gelisah hatinya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena hati yang bersih memahami hakikat kehidupannya. Hati yang bersih tahu hidup di dunia tidak lama, tahu banyak saudara dia, tetangga dia mati mendadak. Maka hati yang bersih mudah tersentuh dengan hal tersebut. Karena hati yang bersih memahami dunia adalah sementara, akhirat selama-lamanya. Bahkan Rasulullah mengatakan umur manusia antara 60 sampai 70, tidak lebih dari itu. Banyak yang saudara kita, bapak saudara kita di bawah 50 lah meninggal dunia. Hati yang bersih mengambil sebuah muhasabah, pelajaran dalam hal tersebut. Karena hati yang bersih memahami hakikat kehidupan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka bersihkan hati jamaah sekalian. Asy-Syu'ara 88:9. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atal qalbi salim. Lihat kata Allah.
di mana pada suatu hari harta dan anak tak berguna kecuali menghadap Allah dengan hati yang bersih. Qalbin salim, hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari harta dan anak tak berguna lagi kecuali menghadap Allah dengan hati yang bersih. Jauh sifat ujub, sombong, takabur. Karena sifat paling benar, paling berilmu itu sifat iblis laknatullah. Ketika suruh sujud, dia tak mau sujud. Aku lebih hebat dari Adam. Dia ciptakan dari tanah, aku dari api. Iblis laknatullah paling hebat. Maka jemaah sekalian, mari bersihkan hati kita dengan perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hati kita menjadi hati qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit ini jemaah sekalian, ketika mood solat, tak solat. Jadi solat ini mood-mutan. Kadang-kadang ngaji, kadang-kadang tak ngaji, karena hatinya bermasalah, hatinya sakit. Maka hati harus diobati. Karena perkara taat kepada Allah bukan masalah mood tak mood, masalah kewajiban kita kepada Allah. Maka jamaah sekalian, mari jamaah sekalian, kita senantiasa perbanyak istighfar kepada Allah. Karena makanan hati adalah perbanyak istighfar dan baca Al-Quran. Terkadang jamaah sekalian, yang menyebabkan kita susah taat kepada Allah karena banyak dosa. Banyak dosa. Dosa itu menghalangi taat kepada Allah. Terkadang rumah dekat dengan masjid susah bangun subuh, banyak dosa. Dosa itu menghalangi susah bangun subuh, susah ke masjid, karena dosa bergelimangan dalam jiwa kita. Kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Hadis Ibnu Majah. Setiap bani Adam itu banyak dosa. Sebagai yang berdosa beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Jangan sampai jamaah sekalian, kita begitu mudah meninggalkan ketaatan kepada Allah karena dosa-dosa kita, sehingga menghalangi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, mengobati hati, perbanyak istighfar, baca Quran, bermuhasabah, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir, qalbun mayyit, hati yang mati. Ini bahaya hati ini. Hati tidak bisa lagi membedakan mana yang haram, mana yang halal, mana yang baik, mana yang buruk, tak bisa lagi membedakan. Ini hati yang mati. Dalam Islam ini jamaah sekalian, mulai masuk WC sampai masuk istana diatur dalam Islam. Ada hukum-hukum dalam Islam, diatur semuanya. Maka hati yang qalbun mayyit tak bisa lagi membedakan mana baik, buruk, halal, haram, tak lagi membedakan. Ini hati orang-orang yang kafir. Al-Baqarah ayat 6 sampai 7. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzir la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawa wa lahum 'adzabun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka kaum Muhammad. Beri peringatan atau tidak kau beri peringatan, dia tidak akan beriman. Allah telah mengunci hatinya, pendengarannya, penglihatannya telah Allah tutup, dan dia akan mendapat azab yang sangat berat. Kaum muslimin rahimakumullah, mari jamaah sekalian, kita perbanyak istighfar kepada Allah. Rasulullah SAW itu manusia telah jamin surga, dosa sekarang diampuni oleh Allah. Beliau senantiasa beristighfar kepada Allah 100 kali, 70 sekali dalam sebuah riwayat. Apalagi kita, tiada hari tanpa dosa. Mata penuh dosa, telinga penuh dosa, lisan penuh dosa. Maka sudah selayaknya kita perbanyak istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.